Nah, bagi yang belum mengenal mungkin ya, bagi yang betul-betul baru, Pak Andreas Raharjo ini adalah gembala di tempat ini, di Gereja MDC Surabaya. Nah, Bapak Andreas Raharjo ini terkenal dengan kerendahan hatinya. Betul ya Pak? Makanya diundang ke sini untuk bicara tentang kerendahan hati Pak. Nah, kita langsung mulai aja. Ada sebuah cerita terkenal tentang Pak Andreas Raharjo. Kalau yang sering keluar bersama-sama Pak Andreas pasti tahu. Kalau ke restoran-restoran favoritnya Pak Andreas, begitu Pak Andreas masuk semua langsung selamat pagi Pak Andreas gitu. Selamat siang Pak Andreas, selamat sore Pak Andreas. Bahkan yang pergi dengan Pak Andreas, kalau kapan-kapan pergi tanpa Pak Andreas ikut disapa. Kalau enggak percaya coba lain kali ya pergi sama Pak Andreas, besoknya pergi sendiri pasti disapa juga gitu. Nah kenapa? Karena Pak Andreas ini terkenal suka menyapa. Jadi kira-kira bisa menyebutkan Pak Andreas tukang parkir di Bon Ami namanya siapa Pak? Roni. Tukang parkir di Tambak Bayan namanya siapa Pak? Junedi. Itu beneran loh ya, ndak ngarang loh Pak Andreas. Kalau pegawai di Madam Chang namanya siapa Pak? Banyak. Asmi ada, Deva ada. Nah, luar biasa kan? Kalau yang di Tambak Bayan namanya siapa Pak? Kasirnya Erni. Yang jualin Shirley, Indah, Yuyu, dan macam-macam. Luar biasa ya, tepuk tangan dulu buat Pak Andreas. Nah, Pak Andreas ini begitu rendah hatinya, sampai suka menyapa dan bahkan menyebut nama mereka. Nah, tapi ngomong soal rendah hati, sebetulnya apa sih arti dari kerendahan hati, Pak? Ya sebelumnya pada waktu saya membuat bahan tentang kesombongan dan kerendahan hati ini, justru saya merasa banyak dikoreksi sama firman Tuhan. Dan masih banyak. Kita ini sampai akhir hidup kita harus belajar untuk rendah hati. Amin. Nah, pada waktu saya belajar dan kemudian menuangkan dalam bentuk tulisan yang sekarang ada di meja ibu-ibu semuanya, itu saya rasanya tidak bisa tidak untuk mengatakan bahwa itu adalah hal yang mungkin terpenting dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan mengatakan, kejarlah kasih. Mungkin saya akan katakan, mari kita mengejar kerendahan hati. Ya, kerendahan hati bukanlah sikap jasmani. Orang Solo bisa betul-betul nun sewu gitu. Jadi, tapi belum tentu rendah hati. Orang Jepang bisa 90 derajat kalau tunduk. Tapi pada waktu yang sama dia bisa congkak, bisa. Tapi kerendahan hati adalah sikap hati kita. Kerendahan hati bukan hanya sikap kita yang kelihatan kepada manusia, kelihatan kerendahan hati, bukan itu, tapi kerendahan hati diukur daripada sikap kita kepada Tuhan. Banyak orang kelihatannya baik sama orang lain, tetapi belum tentu Tuhan melihat itu sebagai kerendahan hati. Ya, banyak orang baik, ternyata ada motif di belakangnya, dan Tuhan tahu itu. Nah, bagi saya kerendahan hati itu adalah sikap yang benar di hadapan Tuhan, menganggap Tuhan itu Tuhan kita dan kita ini siapa gitu. Saya kira itu dasar dari kerendahan hati. Ya itu. Memang saudara, saya punya hobi untuk menghafalkan nama-nama tukang parkir. Ya, saya merasakan bahwa itu satu kebahagiaan, itu penting. If we treat people like people as people, saudara, sukacitanya itu luar biasa. Amin, saudara ya. Itu yang satu kali saya pergi ke JW waktu itu hari raya Idul Fitri, semuanya pergi ke luar negeri. Saya ada di sana, saya akhirnya dapat ide, saya kumpulkan uang saya beberapa 50 ribuan, saya keliling dari toilet ke toilet, tentunya toilet pria ya, bukan wanita ya. Toilet pria, saya kasih pembersihnya, cleaning service-nya di sana. Ya, saya katakan kalau kamu melakukan pekerjaanmu dengan rajin, kamu akan diberkati. Dan tepat di lantai yang kedua dari cewek itu, saya lihat pada waktu saya kasih cuma 50 ribu. Orangnya nangis. Karena haus perhatian seperti itu. Jadi mari kita jadi berkat melalui pelayanan kita. Amin. Ya itu saya kira cuma itu aja. Kita semuanya belajar ya untuk rendah hati.
Wow. Nah, jadi kerendahan hati itu kalau boleh disimpulkan sebetulnya vertical relationship kita dengan Ya, Tuhan dulu. Ya. Semua doktrin orang Kristen semuanya ada vertikalnya, ada horizontalnya. Katanya seperti salib, ada vertikal, ada horizontalnya. Dasarnya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu kan vertikal. Tapi kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, itu horizontal. Nah, itu tidak bisa dipisahkan antara vertikal dan horizontal. Kalau ada orang yang mengasihi sesama manusia tapi tidak mengasihi Tuhan, maka kasih secara manusia, secara horizontal itu bisa dikatakan kasih yang palsu. Tidak mungkin. Tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi, itu kasihnya juga palsu kepada Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, dia mewujudkan cintanya kepada orang lain. Dan itu adalah dua hal yang sangat berhubungan sekali. Dan semuanya begitu, saudara. Kita misalkan kita bisa bersuka cita. Nah, ngeceknya, ini sukacita yang benar atau enggak, saudara? Kalau sukacita itu menyedihkan hati Tuhan, itu bukan sukacita yang benar. Jadi kita periksa secara vertikalnya. Kita sukacita kalau musuh kita celaka. Kita bersuka cita, tapi belum tentu itu menyenangkan hati Tuhan. Selalu dicek antara vertikal dan horizontalnya. Itu penting. Kekudusan, kita bisa kelihatan kudus di depan orang ya. Menyembah Tuhan, mengangkat tangan, tutup mata dan lain sebagainya. Tapi apakah Tuhan itu juga melihat bahwa hati kita kudus di hadapan Tuhan? Belum tentu, saudara. Jadi makanya saudara jangan sampai kita menghakimi orang lain karena ya kita merasa lebih kudus daripada orang lain, belum tentu di hadapan Tuhan kita kudus di hadapan Tuhan. Betul nggak? Jadi vertikalnya itu dan horizontal. Itulah setiap doktrin kekristenan itu kita harus lihat dari perspektif yang demikian ya. Oke. Jadi kerendahan hati pun harus dicek ya Pak ya. Rendah hati di hadapan Tuhan atau enggak? Ya, di dalam Alkitab itu ada cerita tentang orang Farisi dan orang pemungut cukai. Ya, dan orang Farisi datang kepada Tuhan and feel good. Even he feel better. Dia merasa lebih baik dari pemungut cukai. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur aku tidak seperti pemungut cukai. Itu. Ya kan? Jadi sedangkan pemungut cukainya broken hearted, Tuhan aku ini orang berdosa. Tuhan katakan siapa yang rendah hati, siapa yang benar. Nah tentunya yang benar adalah orang yang pemungut cukai tersebut. Karena di depan Tuhan dia broken. Dia tahu dia orang berdosa. Dia bertobat dari dosa-dosanya. Sedangkan orang Farisi yang merasa lebih baik dari orang lain, orang sombong. Dan kesombongan adalah akar dari kemunafikan. Tidak ada orang yang munafik yang enggak sombong. Jadi dia merasa lebih baik daripada yang lain. Nah, dia merasa hubungannya dengan Tuhan yang paling hebat, tapi dia membandingkan lebih baik dengan sesamanya. Itu yang bahaya, Intan. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal rendah hati, biasanya rendah hati ini kayaknya identik dengan kata mengalah. Gitu. Nah, gimana menurut Pak Andreas? Boleh nggak kita merasa punya value yang benar gitu, tapi tetap rendah hati gitu? Ya, begini saudara. Banyak orang berpikir rendah hati itu selalu ngalah. Tapi sebetulnya gini loh, mengalah itu indah. Mengalah itu belum tentu kalah, benar nggak saudara ya? Misalkan gitu, ini kan ibu-ibu semuanya. Kalau pergi sama anak-anaknya, ya, mau makan mana? Apa yang anak-anak senangi, ibunya ngalah. Ibunya kepingin makan nasi pecel, nasi rawon, tapi anaknya pizza mah. Ya wis lah pizza, betul nggak? Betul, ngalah, betul. Gitu. Semua kita ngalah. Saya juga sering ngalah sama istri saya. Istri saya kepingin makan apa ya saya turuti aja gitu. Ya, saya barusan dari Bali sama keluarga semuanya. Wah semua bilang seneng ya keluarga liburan di keluarga. Remek aku jadi ngikuti anak-anak ngalah. Gitu. Dan saya tuh mau santai-santai di hotel pun karena itu Ibu Desi sama lain itu besanan sama Bu Yuli itu besanan di Bali itu luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu itu ya. Ya itu dan di situ kita ngikuti ya, pesta pernikahan anaknya. Jadi
Anak-anak mau ke sini, mau ke sana, mau ke sini, mau ke sana. Ya apa ya? Renekarnya cuma satu. Bapaknya ya kepingin ke sini. Ya. Istri enggak suka karya Rebu, dia suka karya Minggu. Jadi gitu jadi. Ya terus anak mau ke sini. Aku ya kepingin babi guling, tapi ya semua enggak suka gitu ya. Ngalah. Ya kan? Ngalah itu sesuatu yang bukan gimana, tapi ya salah satu ciri kerendahan hati ya mengalah itu. Mengalah belum tentu kalah. Tapi kerendahan hati bukan berarti kompromi. Berarti ya, jadi itu ibu-ibu bisa ngalah, terserahlah asal anak-anak itu happy. Tapi kalau anaknya minta es krim terus dan dia tahu itu bisa membuat batuk, no gitu. Dia bisa ngalah dan karena rendah hati, tapi at a certain point dan itu bertentangan dengan nilai-nilai yang dia pegang dan itu bisa membawa satu hal yang tidak baik. Orang yang rendah hati bisa ngomong tidak. Inilah kerendahan hati. We can say no without feeling guilty. Ya toh, jadi itu penting juga. Kita harus sadari bahwa dengan kerendahan hati itu kita menjaga nilai-nilai yang kita pegang. Jadi itu yang. Ya. Nah kalau tadi kan sama anak Pak. Jelas, kalau maksudnya sama anak kan kita punya otoritas untuk say no gitu. Ya. Tapi kan sini ibu-ibu semua Pak. Ya. Kalau sama suami bagaimana? Harus ngalah terus. Tunduk pada suami, itu aja. Kalau istri semua tunduk pada suami tidak ada masalah. Puji Tuhan. Tapi masalahnya gini loh, saudara tunduk sama suami. Banteng itu sebelum menanduk tunduk dulu. Bahaya, banyak suami ketanduk karena tunduknya istri ini gitu loh saudara. Ya kan, jadi ya. Berhadapan dengan suami yang sombong misalkan ya, jadi misalkan gitu ya. Jadi, kalau saudara bertanyaannya, ya gitu ya gitu. Iya. Pertanyaannya bagaimana harus menghadapi suami yang sombong. Pertama bertobat karena salah pilih orang kamu. Kamu tidak lihat karakternya, ya itu saudara. Ya tapi gini ya, Alkitab selalu mengatakan kita harus live with a counter spirit. Maksudnya apa saudara? Kesombongan tidak bisa dilawan dengan kesombongan. Tidak bisa. Kesombongan hanya bisa dilawan dengan kerendahan hati. Itu sudah. Orang pelit tidak bisa. Sana pelit, aku ya pelit. Gak solve the problem. Kita harus belajar untuk menunjukkan generosity kita. Generosity kita. Betul gak? Dan itu akhirnya bisa merubah orang itu. Yang oh iya ya, itu kita bisa memberkati orang lain kalau kita generous itu jadi dengan orang yang keras hati, orang yang sombong, justru tidak dilawan dengan kesombongan. Lu bisa gitu, aku bisa gitu. Oh, hancur saudara. Kita harus melawan dengan the counter spiritnya itu. Jadi ya saya pernah ke Amerika nginjilin anak Indonesia punk rock. Saudara. Udah punk rock, ngerokok dan lain sebagainya itu. Dan kata-katanya luar biasa ya. Itu jadi menyakitkan sekali. Tapi saya tenang aja itu. Saya tenang aja. Terus gak tahu Tuhan kasih rasa sayang gitu. Saya bisa ngomong, kamu gak tahu siapa saya ya. Saya bukan pendeta gereja kecil, bukan gereja besar juga. Jadi tapi enggak lah. Saya ikuti dia. Dia ngerokok itu Ikut ngerokok enggak tuh Pak? Itu rahasia. Dulu sekarang enggak. Nah itu jadi akhirnya dengan counter spirit, dengan kekerasan hatinya, dia pahit kepada orang Kristen, dia pahit kepada pendeta dan lain sebagainya. Dan akhirnya at the end of the days, orang itu tanya, Pak Andreas kan pendeta, iya. Kenapa pada waktu saya keluarkan rokok tidak ditegur? Pendeta lain, saya keluarkan rokok langsung ditegur, tubuh itu bait Allah dan lain sebagainya. Kenapa nggak ditegur? Saya ngomong gini, ya aku mau negur sih, tetapi orang negur itu harus lihat pribadinya. Rokok bisa merusak kesehatan, betul nggak? Tapi makan kebanyakan bisa merusak kesehatan karena kolesterol, betul nggak? Ternyata aku juga makan kebanyakan itu ya dosa loh, ya toh kolesterol. Mujizat terjadi. Hari itu dia berhenti ngerokok loh. Oh wow.
Tapi masalahnya aku nggak berhenti makan. Nggak berhenti makan. Parah. Nah sekarang bagus yang mana? Bagus yang mana? Ya toh, belum tentu aku lebih bagus dari dia gitu loh. Jadi itu counter spirit itu loh. Jadi kalau kita menghadapi orang yang bagaimana, kita jangan merasa oh sombong-sombongan, keras-kerasan, doesn't solve the problem. Ya, jadi kalau misalkan kita menghadapi anak, ya kita bisa keras sama anak, tapi it can break the heart of the children. Gitu. Kita menang aja, menang otoritas. Tapi kalau kita itu mengambil bawah dan kemudian kita belajar ngomong sama anak, kamu enggak boleh gitu dong. Gitu. Ya, setiap kali anak saya ngomong kasar sama mamanya, saya masih panggil gitu. Anak boleh nakal, tapi enggak boleh kurang ajar sama mamanya. Tapi saya ngomong, that's not the way to talk to your mom. Kalau kamu tahu pengorbanan mama, gitu. Tapi ngelendek. Gitu, jadi ngambil bawahnya. Jangan kok semena-mena kamu anak dan kamu ngomong seenaknya kepada mamamu. Dan juga istri saya kalau diolok sama anak itu, saya nggak langsung marah atau gimana, nunjukkan saya punya otoritas. Istri saya yang negur anak saya. Anak saya yang kedua itu Karina, waktu masih kecil saya marahin gitu ya. Saya naik ke loteng, saya dengar sendiri. Rumahku kayak rumah hantu. Kaget saya. Itu nggak masalah. Kalimat keduanya yang masalah. Dia bilang hantunya gendut. Loh, kurang ajar. Kan kurang ajar. Iya toh, jadi saya mau turun dari kayangan, saya marah mau tak seples. Ya bisa. Saya buat apa? Istri saya yang cerita sama, akhirnya kamu nggak boleh gitu sama papa. Sekarang dia respect papanya. Itu. Kangen papa, ya wis. Tapi aku inget hantunya gendut. Tapi dikangen nih loh Pak. Iya dikangen nih gitu ya. Ya orangnya gak gitulah ya, sama-sama ya. Oke lah, yuk. Oke, nah sekarang kalau tadi ngomong soal mengalah. Nah tapi sekarang kalau keadaannya bagaimana dengan keberhasilan? Misalnya kita berhasil mencapai sesuatu atau misalnya anak kita deh berhasil mencapai sesuatu. Boleh bangga enggak? Berbangga boleh enggak? Bangga boleh dong. Bangga itu boleh. Bangga itu sehat. Tapi jangan sampai bangga yang terlalu muluk-muluk sehingga akhirnya kebanggaan itu menjadi idol, berhala dalam kehidupan kita. Jadi gini ya. Anak kita mencapai sesuatu, bangga yang sehat itu membuat anak itu bisa self-confident. Tapi over kebanggaan itu, anak itu bisa menjadi over self-confident, rusak anak itu. Kebanggaan yang terlalu mulu-mulu, yang dilebih-lebihkan. Jadi itu yang bahayanya di situ. Kita tahu bahwa pencapaian sesuatu, orang tua, ibu-ibu harus tahu bahwa masih banyak step keberhasilan yang harus dia capai. Dan kita jangan sampai kita stagnasi. Kebanggaan yang over membuat stagnasi. Ya, jadi akhirnya kalau dibangga-banggain, dipuji-puji terus dan lain sebagainya, anak itu bisa menjadi comfort dalam kebanggaan itu dan akhirnya tidak bisa move on. Ngerti nggak saudara ya? Itu dalam ilmu psikologi itu begitu. Kalau saudara kita puji anak kita, tapi kita juga challenge. Kita support anak kita, tapi kita juga challenge, masih ada step yang harus dia harus tempuh untuk mencapai. Kita jangan challenge tanpa support. Karena kebanggaan kepada anak itu merupakan salah satu support kepada anak. Jadi banyak orang prestasinya anak itu akhirnya mandek karena apa? Di challenge, dituntut tanpa disupport. Support itu penting dari mamanya, dari papanya ya. Tapi jangan terlalu over sehingga akhirnya dia tinggal dalam comfort zone kayak glory, kemuliaan pada waktu dia mencapai sesuatu dan tidak bisa move on gitu. Jadi jadi kebanggaan penting. Nah, yang kedua, kebanggaan itu mengajarkan anak supaya anak itu bersyukur kepada Tuhan. Karena kamu enggak bisa capai prestasi ini kalau bukan dianugerahkan sama Tuhan. Kesempatan ya. Itu paling enak jadi. Kalau anak itu kalah,
kita support ya. Tetapi kalau anak itu menang, kita ingatkan bahwa kemenangan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Itu. Jadi akhirnya anak itu juga bisa mempunyai satu percaya diri yang tidak over karena dia tahu bahwa semuanya itu pemberian Tuhan. Ya, jadi itu penting sekali. Good questions ya. Oke. Jangan susah-susah. Yang susah bukan dari saya Pak, dari peserta-peserta ini. Ya, Boleh kasih kesempatan dulu ke peserta untuk buka pertanyaan dulu ya. Mungkin ada pertanyaan yang susah. Yang paling susah dulu. Silakan. Mumpung Bapak Pendetanya rendah hati. Ada? Ada mikrofon yang disiapkan. Oke, boleh angkat tangan ya yang mau memberi pertanyaan yang paling susah. Waduh. Tes. Ya, silakan Ibu. Bagaimana bisa bedain antara hati yang sungguh-sungguh, hati sama perasaan minder? Yang keras. Bagaimana bisa bedain antara hati yang sungguh-sungguh rendah hati sama perasaan minder yang Enggak sehat. Ya. kadang rasanya bedanya antara rendah hati sama minder. Minder itu bedanya Beda tipis. Tipis. Ya. Sebetulnya bedanya bukan tipis, banyak itu bedanya. Gitu. Ya, karena perasaan minder ya itu merasa orientasinya kepada diri sendiri, merasa dirinya kurang. Sedangkan orang yang rendah hati seringkali orientasinya kepada orang lain, dia suka melayani orang lain. Gitu. Jadi orang yang minder dia nggak pede untuk melayani orang lain. Gitu. Jadi antara inward looking sama outward looking. Jadi orang yang minder lihat dirinya sendiri. Gitu. Ya. Orang yang minder dia tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Orang yang rendah hati dia nyaman dengan dirinya sendiri. Orang yang rendah hati istilahnya dia adalah orang yang make peace with himself atau herself. Orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dia dalam zona di mana dia merasa comfort dengan dirinya sendiri. Gitu. Tapi orang yang minder dia tidak nyaman, dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Aku ini begini, aku ini begitu, aku ini begini, aku ini begitu. Ya jadi itu beda yang terbesar. Jadi bagi orang yang minder dia langsung stuck dalam keminderannya dan akhirnya dia tidak lakukan apa-apa. Dia tidak mau ngomong sama orang, dia nggak mau proaktif untuk gimana karena dia minder. Dia lihat orang lain lebih dari, tapi enggak. Tapi orang yang rendah hati justru mau melayani orang lain dan dia orientasinya untuk melayani orang lain. Ya, oke ya. Jadi itu bedanya rendah hati dan minder ya. Oke. Jadi semua yang pelayanan di sini rendah hati semua ya Pak ya? Iya. Sudah rendah hati semua. Ingin Ya. jadi rendah hati silakan bergabung dengan pelayanan di tempat ini juga ya. Di Bible & Co masih buka banyak pelayanan betul ya? Ya, Nah ya, kalau mau praktek rendah hati silahkan daftar Ya, melayani ya. oke, Oke, satu pertanyaan lagi untuk sekarang yang lebih susah lagi ya. Wait, Ada ibu di tempat ini. Nah silakan. Ya. Mikrofon. Sebutkan nama dulu, nama. Ya, Shalom Pak Andreas, saya Feni. Feni. Mau nanya, kenapa orang yang berusaha rendah hati justru malah sering disakitin, diremehkan sama orang lain? Apa itu memang bagian dari prosesnya Tuhan? Oh, mengapa orang yang rendah hati sering disakiti sama orang lain? Apakah itu proses? Oke.
Saudara, setiap kita itu diproses sama Tuhan, ya kan? Tidak ada yang tidak diproses. Setiap ibu-ibu di sini, pendeta pun diproses sama Tuhan. Dan Tuhan bisa gunakan semua proses itu untuk membentuk kita lebih dewasa, lebih baik. Dan kadang-kadang itu menyakitkan. Bukan hanya orang yang rendah hati aja yang diproses begitu. Semua orang lah, tua muda, besar kecil. Dan memang proses Tuhan itu kadang-kadang kita sakit. Itu. Dan seringkali proses Tuhan itu mengikis kesombongan kita. Nah itu yang membuat sakit itu begitu. Ya, jadi kita nggak sadar tentang kesombongan kita, tapi begitu, iya ya, aku ini kok gini ya, gini aja kok tersinggung ya, gitu. Nah kayak gitu. Jadi Tuhan itu mengizinkan gitu orang yang menyakiti kita, bukan hanya untuk hanya orang rendah hati yang disakiti, tapi orang sombong pun diizinkan Tuhan itu menyakiti orang sombong supaya dia rendah hati. Jadi semua orang kena prosesnya Tuhan, gitu ya. Tapi kita jangan takut untuk disakiti tapi orang yang rendah hati juga akhirnya tidak membalas dengan kebencian. Itulah bedanya. Jadi sadar itu proses Tuhan, tapi tidak ada revenge. Awas kamu ya, gitu tidak ada gitu. Tapi justru nerima itu untuk apa? Untuk bisa memperbaiki diri dan mendewasakan diri kita. Saudara, emas itu tidak muncul begitu saja. Emas itu harus ditempa dari gunung batu yang cadas, yang keras, kemudian dikasih panas, dikasih apa, timbullah emas. Kita pun juga demikian. Pribadi kita tidak bisa muncul keindahannya tanpa proses. Gitu. Tapi pada waktu kita mau diproses setiap hari, masalah pembantu, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah apa. Kadang-kadang kita itu kesel, tapi belajar untuk lebih sabar, lebih bisa mengerti orang lain. Kadang-kadang tidak dimengerti. Ya, kadang-kadang ibu-ibu sudah berusaha banyak, tapi yang dipuji papanya terus, yang cari duit. Tapi ibu ini sudah setengah mati, didik anak, semuanya ngantar sekolah dan lain sebagainya. Rasanya, tapi semua itu bentuk proses. Ya, saya selalu katakan kepada anak-anak saya, kamu kalau tidak ada mamamu tidak bisa seperti ini. Itu bukan karena papanya, mamanya. Itu. Jadi satu proses bagi kita ini, ya toh. Tetapi jangan takut. Kalau kita mau diproses itu, kita akan keluar sebagai pribadi yang emas, gitu, yang luar biasa. Tidak ada kedewasaan, tidak ada kematangan rohani atau psikologis kejiwaan tanpa ditempa setiap hari dalam satu proses, Feby. Ya, itu kira-kira gitu. Ya, bagus pertanyaannya. Kasih tepuk tangan dulu. Yes. Saya jadi kepingin memuji, Pak. Jadi ibu-ibu di meja-meja, saya akan saling memuji. Katakan, Ibu, anakmu tidak akan jadi seperti hari ini tanpa kamu. Gitu. Coba silakan. Amin. Ibu, anakmu tidak akan jadi seperti hari ini tanpa kamu, ya. Semangat mams, gitu ya. Dipeluk kayak ini boleh ya. Semangat mams, gitu. Itu bukan anaknya yang dipeluk. Oke, nah sekarang lanjut pertanyaan dari saya, Pak. Iya. Kalau ini sekarang pertanyaan hubungannya dengan keberhasilan nih. Hari-hari ini kan rasanya kita itu dipacu sama dunia supaya kita tuh menonjol. Kita punya pengakuan gitu, punya pencapaian gitu. Apalagi sekarang media sosial tuh rasanya memacu kita itu harus punya sesuatu, harus berhasil sesuatu. Nah, bagaimana caranya kita membekali anak-anak kita tetap rendah hati, tapi juga mereka berjuang, gitu. Ya, satu, kita hidup di zaman yang sulit, di mana medsos itu cenderung untuk menonjolkan kepribadian, menonjolkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita dikenal sebagai yang wow, itu. Ya, bukan berarti bukan selamanya itu keliru, ya. Tetapi motif kita itu apa? Kalau kita
motifnya itu supaya banyak orang yang mengenal kita dan akhirnya itu mereka itu tahu bahwa kita adalah orang yang cinta Tuhan. Hebat itu endingnya itu begitu. Jadi tapi kalau endingnya supaya aku terkenal sampai di situ saja, wah berat gitu. Banyak orang berapa orang yang akhirnya cinta Tuhan, bertobat karena ada orang yang terkenal, akhirnya dia pun juga cinta Tuhan. Saya kenal seorang artis dulu, zaman dulu itu namanya Ari Wibowo. Dia bertobat, dia cinta Tuhan itu. Dan saya lihat ya, kemanapun dia pergi saudara ya, kalau sama-sama saya makan saudara, pendeta enggak digubris, yang digubris Ari Wibowo. Yang disalami Ari Wibowo. Kalau saya pergi sama yang lain-lain, artis-artis yang lain, pendetanya enggak digubris. Nah, tapi betul-betul dia itu bisa menasihati. Dia pakai popularitasnya itu untuk mendekatkan orang kepada Tuhan. Nah itu yang luar biasa. Ya, jadi jangan takut dengan medsos dan jangan takut menjauhi medsos, gitu. Tapi jangan sampai terjebak dengan diri sendiri. Ya toh, jadi kadang-kadang kadang-kadang menurut saya kadang-kadang ada yang kelebihan mungkin ya. Jadi, ada jemaat sini, bukan ibu-ibu, tapi jemaat sini yang bulan pertama kehamilan difoto sampai segini, sampai bulan ke-9 jadi 1 makin lama. Loh apa bagusnya ya perut belendung itu jadi. Tapi masa itu ditunjukkan pada seluruh dunia gitu. Jadi itu ya bagi saya sih over aja itu. Tapi kalau memang ada yang lucu, yang bisa memberkati orang lain, why not gitu. Dan kita bisa gunakan itu untuk untuk memberkati orang lain. Salah satunya anak wanita dari Ibu Desi ini ya, itu dia betul-betul dia apa namanya itu selebgram. Apa? Selebgram. Ya itu. Ya itulah pokoknya. Followernya banyak sekali. Ternyata yang follow waktu dia menikah itu 800.000 orang lebih. Gitu. Wow. Tapi nantinya untuk apa semuanya itu? Ya, endingnya itu supaya paling enggak kalau dia sudah dikenal banyak orang, maka kehadirannya itu bisa memberkati orang. Itu. Saya itu pernah duduk sama Ari Wibowo. Ini apa? Itu loh apa? Fundraising tahu ya, menggalang dana untuk ya aksi sosial itu. Nah teman saya namanya Pak Andi Soleman itu dia ngomong gini, Ri, ini jualkan itu. Terus dipakai dulu arlojinya itu. Saya mau ya perhatian, ini jam ini mau saya sumbangkan itu. Siapa yang mau beli itu dipasang dulu di tangannya Ari Wibowo. Wah dapatnya puluhan juta saudara, padahal jam Seiko biasa gitu. Nah itu ya karena dia populer sih saudara. Ya, tapi kan endingnya itu untuk melayani gitu. It's okay gitu, nggak masalah ya. Jadi itu ya, bagi saya. Yang kedua, bagaimana mendidik anak-anak itu supaya mereka pun bisa hidup dalam kerendahan hati. Karena sulit loh bagi anak-anak sekarang yang menghadapi dunia medsos itu untuk bisa betul-betul rendah hati. Karena apa? Roh menonjolkan diri itu sangat dominan. Dalam medsos itu sangat dominan, ya kan? Tapi kalau orang dewasa bisa menggunakan itu untuk hal yang baik, ya toh? Dari itu. Tapi anak-anak kita kalau nggak diawasi gitu bisa betul-betul terjebak dengan penonjolan diri itu. Jadi bagaimana mengajarkan anak-anak itu satu dengan perkataan. Perkataan itu penting. Kata-kata ibu-ibu itu akan menciptakan atmosfer dalam dunia anak-anak itu. Katanya hidup dan mati dikuasai lidah katanya firman Tuhan katanya itu. Yang kedua dengan peneladanan. Dan yang ketiga dengan pengalaman. Ya. Pengalaman. Jadi itu yang tiga hal ini sangat penting dalam mendidik
anak-anak ngomong itu. Ya, ayo. Sukses, ayo kamu bersyukur sama Tuhan. Ya itu diarahkan ke situ gitu. Jadi paling enggak anak-anak itu bukan merasa over pede, tapi Tuhan terima kasih Tuhan atas kemenangan ini. Terima kasih untuk grade yang bagus, raport yang bagus dan lain sebagainya. Yang kedua, kita tunjukkan dengan apa peneladanan kita, gitu. Ya. Saya masih ingat anak saya yang kedua memang banyak komentarnya. Gitu. Ya, dia ngomong itu, mamaku adalah orang yang rendah hati. Dan benar. Dia kadang-kadang kalau ngomong kepada mamanya kasar atau apa gitu bagi anak-anak. Tapi at the end of the days pada waktu dia sudah dewasa, dia cerita sama orang. Mamaku adalah orang yang rendah hati. Jadi peneladanan itu it speaks to her setelah bertahun-tahun itu dan menjadi inspirasi. Bahkan ya kalau kita rendah hati maka Tuhan itu akan memberkati gitu. Ya jadi itu dan pada waktu dia mau kuliah di Amerika gitu, saya katakan kita ini tidak punya cukup uang untuk kuliah. Jadi kamu harus kuliah di tempat yang kita harus tuju yaitu apa? Dallas Baptist University. University di Dallas punya gereja baptis. Kenapa? Kalau punya gereja baptis, pendeta dapat potongan besar. Gitu. Jadi seorang pendeta potongan besar. Terus kalau dia melayani di situ, dapat beasiswa lagi. Dia aktif dalam persekutuan, dapat beasiswa lagi. Jadi itu beasiswa. Jadi akhirnya kita nggak berat menyekolahkan anak di Amerika di gereja baptis. Gitu loh, saudara. Jadi itu yang terjadi. Jadi tapi dia, Pak, kalau Dallas Baptist University itu enggak terkenal, Pak. Gimana itu? Sudahlah. Kamu di situ gitu. Di situ dulu. Dia kuliah accounting. Sudahlah, nanti urusan kerjaan itu nanti Tuhan yang ngasih kerjaan itu ya toh. Jadi itu akhirnya dia lulus S2 accounting. Di Dallas Baptist University. Itu ratingnya itu kalau dengan yang Harvard ya jauh lah. Yang dengan yang USC dan lain sebagainya itu jauh sekali. Dia di bawah. Tapi kita tekankan bahwa orang yang merendahkan diri nanti akan ditinggikan. Jadi, akhirnya sekarang ini dia di Australia. Dia kerja di KPMG. Itu accounting firm yang salah satu big four di dunia yang dan luar biasa itu. Dari Dallas, dia bukan dari Oxford, dia belum dari apa. Tapi kita ajarin, jangan sombong gitu. Nanti kan di Surabaya dia kerja di PwC, itu juga salah satu big four. Tapi di sana akhirnya dia kerja di salah satu accounting firm yang cukup dikenal, KPMG. Itu aja. Jadi itu kalau kita ajari anak kita rendah hati, satu kali anak kita itu akan ditinggikan sama Tuhan. Amin. Ya itu. Ya. Keras aminnya Pak. Tadi ibu paling keras. Iya itu keras. Ya. Ya. Kalau anak kita belajar rendah hati, Tuhan yang akan meninggikan mereka. Tapi biasanya ibu-ibu yang akan mengangkat meninggikan anaknya. Woi. Ya toh, diangkat-angkat terus. Dileskan ini, leskan itu supaya dia mau ditonjolkan gimana. Stres anaknya jadi gitu. Ya. Ya, percayalah ibu-ibu, ketika anak kita rendah hati, Tuhan akan meninggikan mereka. Amin. Ya. Oke, saya buka pertanyaan lagi. Dari sebelah sini mungkin ada, dari sebelah sana. Oke, silakan. Makasih. Pak Andreas mau tanya, caranya Bu Mariani jawab kalau anaknya bentak kasar gimana caranya? Caranya ya tunduk sama suami itu tadi. Nggak ada. Ya. Gini loh ya saudara. Ada orang yang tipenya halus. Ya, ada orang yang katanya orang Chinese, orang kek itu ngomongnya keras, kasar. Ya kan? Tapi bukan masalah halus dan kerasnya itu. Saudara bandingkan Bu Mariani sama Ibu Dewi. Lain. Bumi sama langit. Itu lain. Cara ngomongnya pun lain. Gitu.
Tapi bukan berarti orang yang ngomongnya halus, orang yang rendah hati, bukan. Bukan, tapi attitude-nya itu. Ya, jadi sebetulnya itu sometimes itu is not what you say is wrong, tapi the way you say is wrong. Yang diomongkan itu benar, tapi caranya mengucapkannya itu berbeda. Dan setiap anak itu kadang-kadang beda-beda semuanya. Tapi ya kita belajar bahasa kasihnya anak itu, dan kita harus bisa belajar dengan mereka gitu. Misalkan pada waktu saya kena heart attack ya. Saya panggil, waktu itu sebelum saya dibawa ke rumah sakit, saya panggil anak saya yang pertama, Kevin. Vin, tolong doakan Papa. Kena heart attack. Dan saya sudah sakit di dada ini sangat. Dan Kevin itu berdoa, sambil berdoa itu sampai saya nahan mau nangis. Tuhan jangan panggil Papa. Kami semua masih membutuhkan Papa. Wih, itu doanya itu luar biasa. Sampai waduh rasanya itu, aku enggak mau mati. Dia keluar, anak saya yang kedua masuk. Doakan Karina, doakan Papa Karina. Kenapa Pak? Papa kena heart attack, ini sebentar lagi dibawa ke rumah sakit. Ini apa? Aku suruh doa, dia ngomong apa? Sudah tak bilangi, jangan makan banyak-banyak. Sekarang kena salahnya sendiri. Ditinggal keluar, saudara. Waduh. Kayaknya gitu. Ya toh. Jadi saya gimana, saudara? Saya bisa merasa terenyuh. Rasanya, Vin, kamu mau minta apa ya? Tak belani, Vin. Tapi Karina, kamu ya, tak belani. Oh, awas kamu. Tapi justru kata-katanya dia ini. Jadi sometimes itu kita sudah baru kelihatan kesombongannya, betul nggak? Ya toh, jadi akhirnya ya ngelendah, iya benar ya. Omongannya Karina itu betul. Soalnya aku ini ya ini karena ya makanku enggak aku jaga gitu ya. Jadi aku ya panggil Karina, thank you ya Karina ya. Ya, you speak to me gitu ya, toh kan gitu. Jadi ya itu. Jadi it's not halus atau tidaknya, tapi sikap kita dalam meresponi yang begitu-begitu itu. Jadi itu kadang-kadang harus penting juga kita. Jadi meresponinya itu. Ya, oke. Good question. Ya, wow. Bagaimana meresponnya yang penting ya Pak ya. Ya. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Waduh, ini gimana kita lewatin aja Pak? Iya ini. Ya. Yes, silakan. Jangan pulang nanti. Itu rendah hatinya. Ya. Teriak aja. Enggak, pakai aja, pakai enggak dengar nanti. Ya, tes. Makanya. Tolong itu. Ini udah. Ya. Mic aja sampai enggak mau. Kayaknya enggak boleh Tes, iya. Ya, oke. Iya, maaf Koan kalau Iya. mengganggu. Ya. Saya tuh ada pertanyaan dari teman saya. Tadi saya duduk di sini sama Yeni Ji. Oh ya. Saya mau bertanya. Ya ini kamu jangan lari ya di Iya. sini. Standar kerendahan hati itu apa sih Koan? Karena kalau saya ngelihat Yeni Ji itu ya sudah kasar orangnya, sombong, ya kan? Kalau jalan tuh nggak noleh kanan kiri, Iya. kepalanya dangak gini Koan. Saya tuh melihat apa sih orang ini? Rendah hati itu enggak ada sama sekali dalam karakter dia gitu loh. Ya. Saya melihat dari luar ya Koan ya. Ya. Waktu dia berjalan tadi. Nah jadi apa sih standar kerendahan hati itu di dalam Tuhan ya Koan ya. Ya. Jadi saya tuh memikirkan kalau melayani dia melayani ya kan. Kalau melihat keluarga anak-anaknya semua baik-baik. Tapi kalau lihat dia jalan dan ngomong kok rasanya sombong sekali gitu loh Koan. Congkak gitu loh. Jadi saya ini tergelitik mau bertanya sama Koan. Ya. Standar kerendahan hati itu bagaimana? Karena kan, iya jadi kalau kita tuh ada kesabaran itu ada batasnya. Kerendahan hati itu ada batasnya nggak sih Koan gitu loh? Iya, Atau kesombongan ada batasnya nggak sih Koan? Ini sulit, ini pertanyaannya sulit. Tapi sebelum saya jawab, beri tepuk tangan dulu karena anaknya Dewi itu melayani sebagai barista di sana.
Ya, Ebi mana Ebi? Ebi mana Ebi? Ebi mana ya? Itu supaya tahu semuanya itu anaknya Dewi. Wah luar biasa. Mana Ebi? Nggak ada ya? Rendah hati dia Pak, seperti mamanya. Ya. Ada Ebi. Ebi. Ya. Aku mau tanya, Mama menurut kamu rendah hati atau enggak? Nah ini yang bisa ngomong ini. Nggak berani ngomong, nanti bisa tidur di luar. Gitu. Oke, sekarang ini. Semua standar kerohanian iman Kristen itu ada dalam firman Tuhan. Itu. Ya, kembali pada hukum yang paling utama itu, yaitu vertikal dan horizontal itu. Standarnya itu di situ. Apakah itu memuliakan nama Tuhan dan memberkati orang lain? Gitu. Jadi itu. Jadi jangan don't judge the book by its cover gitu loh. Jadi kita nggak. Orang yang paling kelihatan rendah hati justru bisa menjadi orang yang paling sombong. Orang yang kelihatannya berangasan atau gimana ya, gimana seperti Dewi ya. Atau seperti temannya tadi itu. Oh ya ini C, oke ya. Itu. Dia bisa menjadi orang yang paling rendah hati. Ya itu. Ya jadi don't judge. Tapi sekali lagi standarnya itu bukan kita yang ngukur, tapi Tuhan yang ngukur. Jadi kalau kita mau kembali ya kembali standarnya kepada Tuhan. Apakah makanya kerendahan hati itu, keterbukaan itu penting. Hati yang terbuka itu penting sehingga pada waktu kita terbuka ya kita merasa benar tapi belum tentu kebenaran kita itu benar di hadapan Tuhan. Itu bisa salah di hadapan Tuhan ya toh. Jadi kita sudah ngomong ini tapi ada satu cerita. Ini teman saya pendeta di Amerika. Dia pergi ke satu toko dan kemudian dia beli barang karena hari Selasa itu harinya senior. Karena ini sudah tua juga, pendeta ini sudah tua. Dia beli barang banyak dapat diskon. Sampai di rumah dia baru tahu dia dapat diskon banyak. Tapi kelebihan barang ada barang yang belum di-scan. Waduh, dia langsung tahu ini yang kena nanti kasirnya. Karena barangnya enggak ter-scan. Dia langsung mau kembali ke toko itu. Istrinya bilang, besok aja lah, enggak usah hari ini. Enggak, hari ini. Malam itu dia kembali ke tokonya. Dan dia tidak ingin si kasir itu kena masalah. Baik itu, baik. Dia tungguin kasirnya. Kasirnya masih sibuk. Itu, masih sibuk. Pada waktu dia berdiri itu, ada suara Tuhan. Ngapain kamu berdiri di sana? Loh aku mau mengembalikan baju ini belum di-scan. Dan suara itu mengatakan begini, dia cerita begini. Loh kamu kan tahu tempatnya, kembalikan aja ke tempatnya. Ngapain kamu harus nunggu kasirnya itu selesai? Pada waktu ada suara begitu, dia langsung nangis. Kenapa? Dia mau mengembalikan, dalam bayangannya itu kasirnya bilang, oh you are a good man. Ngerti nggak? Dikembalikan. Terus dia akan ngomong, I'm a pastor. Ngerti nggak? Siapa tahu bisa memenangkan jiwa. Alasannya memenangkan jiwa sih. Tapi Tuhan tahu isi hatinya. Itu. Kamu nggak perlu membuat kamu dikenal orang. Tapi aku kenal hatimu kok. Sudah kembalikan aja ke tempatnya. Kamu tahu di mana Tuhan. Dia pulang. Dia ngomong, Tuhan. Aku kira aku ini rendah hati, tapi masih ada kesombongan ya. Aku tidak sadar sampai hal ini. Tapi sejak itu dia tahu. Dia tidak perlu membuktikan bahwa siapa dirinya, kebaikan untuk membuktikan siapa dirinya. Asal dia tahu bahwa Tuhan itu menilai dia dengan benar. Jadi standarnya itu kembali kepada Tuhan sendiri. Itu. Kita kadang-kadang nggak merasa loh, saudara. Tapi pada waktu kita membuka hati kita, Tuhan menyatakan, aduh Tuhan ya ampuni aku, salah aku. Ngerti nggak? Ya kan? Jadi, oke, itu ya. Wow. Kesaksian yang powerful.
Satu pertanyaan terakhir. Boleh ya, satu pertanyaan terakhir dari peserta. Oh, Ini silakan. sayap Bu. kanan terus ya. Yang, Sini nih sebelah sini. oh sayap kiri sekarang. Selamat siang Goan, Ya. makasih buat kesempatannya. Menyebutkan nama dan supaya semua kenal. Iya, Ya gitu. ya, nama saya Lili. Goan, saya mau bertanya, bagaimana kalau kita mau menyampaikan nasihat kepada orang, terutama mungkin kepada anak, agar tidak terlihat sombong. Jadi saya punya pengalaman, misalnya saya beritahu dia jangan ngebut. Mama ini sudah kasih kamu mobil misalnya, tolong kamu jangan ngebut, jangan kena tilang. Nanti kalau ngebut kan bisa menabrak orang atau kamu terkena dirimu sendiri. Itu kan merugikan diri sendiri dan menghancurkan masa depanmu. Ya. Kemudian anak saya menjawab, Mama itu sombong sekali ya, ngasihkan mobil ke saya kok dibicarakan. Jadi dia menangkapnya, how I talk to him, itu diartikan sebagai berbeda, bukan sebagai nasihat, ya. tapi sebagai suatu kesombongan karena mama memberikan mobil kepada saya. Kok disebut-sebut? Harusnya tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh menerima. Terus saya jadi bingung kan nggak nyambung gitu loh, Koan. Oh, Gitu. kalau itu anak saya, tangan kanan memberi, tangan kiri narik kembali. Setuju, Pak. Ada anak kayak gini tuh loh. Jadi, iya jadi, dikasih mobil dinasihati orang tuanya ndak mau. Ya tangan kanan memberi, tangan kiri ambil lagi. Jadi, terus kamu ndak bisa tangan sehati ya gitu. Tapi ya, nah, itulah. Jadi prinsipnya gini, pemberian itu harus sesuai dengan kapasitas anak itu. Jadi, kalau anak itu belum siap untuk dibelikan HP, jangan dibelikan HP. Maka pemberian itu bisa merusak anak itu karena dia belum bisa handling itu. Ini di sini ada mana? Loh, hilang Ibu Mega tuh baru pulang itu. Dia anaknya kayak itu berapa sih? 2,5. 2,5 tahun. Tidak diizinkan lihat HP, tidak diizinkan lihat iPad atau apa, tidak. Karena apa? Sekali gitu dia terjebak dengan itu, ya dia kalau anak semuda itu dia begitu addicted, wah luar biasa. Jadi pemberian itu cuma harus disesuaikan dengan anak itu sendiri. Tapi kadang-kadang ya daripada dia naik sepeda motor kehujanan dan sakit, orang tua membelikan mobil supaya tidak kehujanan. Ya itu ya enggak masalah sih, cuman harus diingatkan selalu bahwa ya itu bagi saya jangan jemu-jemu untuk ngomong. Jangan bilang begitu. Mama ini ngomongnya untuk menasihati kamu. Mama saya tidak hadir, biasanya hadir di sini ya. Kalau misalkan dia adalah orang yang paling sering ngomong begini. Sama anak-anaknya laki-laki 3 anak, saudara 3 lah. Selalu dia ngomong gini, bahasa that's not the way to talk to your mom. Saya digituin, that's not the way to talk to your mom. Itu dia ngomong serius. Mama ini, that's not the way to talk to your mom. Itu, terus digituin terus. Lama-lama anak ini nuraninya itu kebentuk ya, iya ya, enggak pantas loh ngomong kayak gitu ke mamaku, ya. Jadi bukan berarti kita marah terhadap respon anak. Ya, I gave you advice, but that's not the way to talk to your mom. Dengan santai, dengan ini apa? Tapi jangan marah. Tapi dengan kerendahan hati kita ngomong that's not the way. Lama-lama kan anak itu merasa gitu. Ya, jadi itu pakai gayanya mama saya gitu. Akhirnya kita ini yang ketiga anak kita ya sayang sama mama kita sampai sekarang. Ya, that's good. What good questions. Baik, saya Ya, tambahkan sedikit. Koan tadi soal usia yang udah pantas diberikan mobil atau enggak, itu kita udah tunda beberapa kali. Ya. Jadi pada saat dia kuliah,
Ya. Sebenarnya kita udah berpikir untuk memberikan dia mobil Ya, karena ya. rumah kami cukup jauh Ya, betul. dari Citraland ke Petra, Wah, ya. UKP. Ya. Tapi karena dia terus-menerus main game online sampai tengah malam, kami takut dia ngantuk dan ngebut. Akhirnya kami tunda dan dia kami koskan di sana Ya, ya. tanpa diberi kendaraan. Kemudian lulus kuliah dia kan bekerja. Ya, Nah, saya bilang sama suami saya, apa enggak sudah saatnya kita cobakan betul. untuk rasa tanggung jawab itu. Dan suami saya akhirnya setuju dan dia tetap main game online dan akhirnya minggu pertama kena tilang karena ngebut, melanggar lampu merah. Minggu kedua kena tilang yang sama lagi. Kemudian mobil jajal-jajal semua, mobil baru itu. Malamnya saya bilang, itu mobilmu udah jajal semua, nggak waktunya dicet toh. Dia bilang, nanti aja mah tunggu banyak, katanya. Malam itu saya ngomong, besoknya dia ditabrak temannya, itu pintu sebelah kiri sampai nggak bisa ditutup. Dan spion jatuh. Itu kok, jadi kami cukup kebingungan dengan anak ini, jadi diberi wejangan apapun mental, karena dia istilahnya bawali gitu kok. Ya. Kalau di Amerika, seingat saya, kalau kita sudah kena tilang sekali, kena tilang 2 kali, kena tilang 3 kali, SIM-nya dicabut. Itu betul-betul SIM-nya. Kita di Indonesia enggak seperti itu, tapi di Amerika very strict. Itu menunjukkan bahwa kamu tidak layak untuk nyetir. Itu, jadi dianggap. Nah, kalau anak itu tidak bisa punya tanggung jawab untuk menjadi, satu kali dia bisa tidak ditabrak, tapi dia yang nabrak akan jadi repot. Gitu. Tapi ya mesti kita harus tegas juga gitu ya kepada anak yang seperti itu, dan kalau kamu ini begini terus, kamu belum layak untuk menjadi seorang yang bisa nyetir. Gitu. Itu harus diomongkan secara gamblang, jangan didiamkan aja gitu. Nanti dia enggak sadar, siapa yang nyadarkan? Jadi, Ada 2 cara kok, An. Ya. Suami saya mendiamkan dan saya menasihati. Ya. Dua-duanya tidak ada hasilnya. Kalau saya nasihati, jawabannya makin tidak enak. Suami saya diam, ya dia juga diam. Jadi seolah-olah sama papanya di-free-kan gitu. Ya. Jadi ini cukup membingungkan, An. Kalau ini mungkin agak beda ya, tentang dalam keluarga itu seharusnya juga ada reward and punishment. Itu harus ada juga. Itu realita dalam dunia nyata. Jadi kalau kamu nurut dan kamu ini ada rewardnya, tapi kalau kamu nggak nurut ada punishmentnya. Ya, kita kasih uang untuk kendaraan umum, Grab atau apapun, cabut mobilnya. Sudah kok, An. Ya. Dan dia tetap tenang-tenang saja dengan segala macam Ya enggak punishment. apa-apa. Ya memang ya gitu. Tapi ya gimana lagi ya. Jadi itu ya carilah cara untuk masuk ke hatinya. Itu memang susah. Carilah cara. Mungkin bukan gayanya ibu atau gayanya bapak gitu ya. Tapi carilah cara supaya dia kena. Rasul Paulus ngomong begini. Dengan orang Yunani aku seperti orang Yunani. Dengan orang yang di bawah hukum Taurat aku hidup seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Itu dengan berbagai macam aku menjadi segalanya bagi mereka supaya aku dapat memenangkan mereka. Jadi itu dia ambil rendahnya. Dia ambil dia cari cara betul-betul untuk memenangkan hati mereka. Jadi we don't use our authority untuk, bukan hanya begitu, cuman kadang-kadang juga sebagai orang tua kita harus ambil untuk supaya communicate. Ya. Thank you, Pak An. Ya, oke. Susah ya. Susah. Tepuk tangan untuk kesusahan pertanyaan tadi. Susah. Pertanyaan yang susah ini. Ya. Oke. Ya. Oke. Nah, untuk menutup hari ini, satu pertanyaan terakhir Pak Andreas. Ada enggak langkah-langkah praktis Pak yang bisa kami semua ini langsung praktekkan supaya bisa hidup dalam kerendahan hati? Ya. Langkah-langkah praktis bagaimana kita bisa hidup dalam kerendahan hati. Gini, kerendahan hati bukan perasaan. Ya, kita boleh merasa rendah hati, mungkin itu benar. Tapi kalau kerendahan hati itu based on our feeling, kita
bisa terjebak jatuh ke dalam kesombongan. Misalkan memang pada waktu saudara sukses, saudara tidak viralkan itu di Instagram. Saudara tidak masukkan di Facebook dan lain sebagainya. Saudara diam aja, saudara bersyukur sama Tuhan. Itu rendah hati, tanda rendah hati. Yes, saudara mungkin benar ya. Tetapi pada waktu saudara, ya aku belajar rendah hati, aku enggak kayak dia sih. Baru sukses sedikit aja diviralkan, lah itu sombong. Ngerti enggak? Ya, jadi if you base your humility on your feeling, saudara tercobai untuk menghakimi orang lain. Nah itu kesombongan. Tapi humility is not feeling but willing. Jadi itu adalah pilihan kita. Nah di buku itu saudara yang saudara bawa, satu, kita akan lebih gampang untuk hidup dalam kerendahan hati. Pertama, kalau kita memandang kepada salib Kristus. Kita berada di hadapan salib Kristus. Who am I? Aku jadi seperti hari ini karena dosaku sudah ditanggung sama orang itu. Lah terus apa yang bisa aku banggakan? Keluarga saya pernah mengalami, papa saya pernah ditipu oleh orang sehingga keuangan keluarga kami itu goyang. Waktu itu kami masih kuliah semuanya. Berat loh ya. Saya sampai pergi beri les untuk survive. Nah pada waktu yang sama ada family yang membantu keuangan keluarga kami. Sampai akhirnya kita bisa lulus kuliah, semuanya kuliah. Nah setiap kali ketemu keluarga, begitu ada family itu, kita tidak bisa ngomong gede. Keluarga kami tidak bisa ngomong gede, anakku semua lulus. Enggak, ya ada yang bantu kok. Enggak. Kalau kita lihat salib Kristus, bagaimana kita bisa ngomong gede? Nggak bisa itu. Kita sekarang dikasih anugerah yang begitu besar karena upah dosanya sudah ditanggung sama Kristus. Kita bisa seperti hari ini bisa bersuka cita. Ya katanya mati masuk surga. Karena dosa kita sudah diampuni dan upah dosa itu sudah ditanggung oleh Kristus. Yang kedua, ya, kita bisa dalam kerendahan hati kalau kita sadar bahwa semua yang kita miliki itu pemberian Tuhan. Itu penting. Dan itu yang kita harus ingatkan. Even your family, your children, your husband, your work, your job, semuanya itu pemberian Tuhan. Itu bukan milik kita. Predikat pemilik itu tidak ada di manusia. Karena apa? Saudara tidak bisa milik, ini milikku. Tidak bisa. Karena apa? Satu kali kita mati kok. Dan kita harus meninggalkan segala-galanya. Jadi akhirnya kita bukan pemilik. Yang bisa mempunyai predikat pemilik itu ya Tuhan. Dia hidup selama-lamanya dari kekal sampai kekal. Dia yang bisa memegang segala sesuatu dalam genggaman tangannya. Dia pemilik. Kita bukan pemilik. Nah kalau kita sadar semua itu karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, aman kita. Kita jadi kita lebih mudah bersyukur. Tuhan terima kasih untuk anakku, terima kasih untuk pekerjaanku, terima kasih untuk kemampuan yang Engkau sudah berikan kepada aku. Tuhan terima kasih, aku bisa masak gini makanan, terima kasih. Itu talenta yang Kau berikan. Itu terima kasihnya, itu kita aman dalam kerendahan hati. Yang ketiga, ya tadi satu, apa saudara? Memandang kepada salib Kristus. Yang kedua, sadar bahwa semuanya adalah pemberian Tuhan. Yang ketiga ini gampang. Membawa semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara diberkati, puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara sukses, Tuhan yang memberikan kesuksesan. Jadi saudara, kalau saudara dipuji, saudara seperti terima karangan bunga. Tapi karangan bunga itu kalau mandek di kita, untuk kebanggaan kita bisa jadi sombong. Tapi kalau karangan bunga itu kita serahkan kepada Tuhan, aku sebenarnya tidak layak dapat ini semuanya. Tapi Engkau, semua kemuliaan bagi namamu. Semua itu pilihan, saudara. Kalau kita memilih untuk itu, aman jalan kita. Kita akan berjalan dalam kerendahan hati. Dan saya percaya sebelum kita tutup, pilihlah kerendahan hati. Maka engkau akan ditinggikan. Maka engkau akan diberkati. Betul-betul Alkitab mengatakan Yakobus 4 ayat 6, Tuhan menentang orang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Jadi satu menentang, satu mengasihani.
Itu dari ekstrim ke ekstrim. Menentang itu dalam bahasa aslinya itu menyiapkan armada untuk melawan musuh. Jadi orang sombong itu jadi membuat Tuhan itu jadi lawannya. Tapi mengasihani itu artinya itu God give grace to the humble. Itu bahasa Inggrisnya. Tuhan memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Kalau ada orang dikasih anugerah sama Tuhan, itu hidupnya itu bisa menjadi hidup yang paling bahagia, hidup paling bermakna, dan betul-betul hidup yang tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Ya, sampai di sini. Yes. Udah ya. Okay. Terima kasih Pak Andreas. Selamat menjadi ibu-ibu yang rendah hati. Amin.